pencapaian pada percobaan 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Midaulia Nafia dengan NIK F1B02410015 dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah dengan NIK F1B024111. Perkenalkan, nama saya Fulan Sriwijaya dengan NIK F1B024107. Saya Gelagah Setiawan dengan NIK F1B02414009. Saya untuk Gazan Farusain dengan NIK F1B02410013. Selamat menonton. Di sini saya mau jelasin alat-alat apa aja yang ada di praktikum percobaan pertama ini. Yang pertama ada beban resistif. Ini bisa kita atur dari 0 sampai di sini adalah beban induktifnya, bisa kita atur dari 0,2 sampai 6,0. Yang ini adalah beban kapasitif, kita atur dari 2 mikrofarad sampai 12 mikrofarad. Ini adalah transmisi dan model atau display-nya. Di sini adalah transformasi 3 fase, bisa kita atur standar di sini. Dan ini adalah switch-nya di bawah supply-nya. Di sini tempat tegangan masuknya. Di sini pada sub 1 kita punya 3 alat ukur. Yang pertama kita punya tang ampere, yang kedua kita punya wattmeter, yang ketiga itu multimeter. Nah, kegunaan multimeter di sini sih untuk mengukur tegangan. Kemudian wattmeter ini digunakan untuk mengukur daya. Dan yang terakhir tang ampere ini untuk mengukur arus. Baik, di sini saya ingin menjelaskan alur daripada percobaan 1. Nah, jadi pertama kita di sini menggunakan tegangan 220 volt dari generator untuk sumbernya. Kemudian tegangan akan masuk ke dalam switch. Kemudian switch di sini kita gunakan untuk mematikan kedudukan. Kemudian keluaran daripada switchnya akan masuk ke dalam step delta. Kemudian setelah itu tegangan akan masuk ke dalam busbar. Nah, di sini kita akan mengaturnya. Setelah itu output daripada busbarnya akan masuk ke dalam beban. Nah, beban ini kita gunakan untuk mengatur beban yang kita ingin gunakan. Setelah itu Terus di sana kita untuk pengukuran R tetap, R berubah. Dan di situ tuh kita ada mengukur. Kita pertama tuh dulu di sini atur untuknya atau L-nya kita atur di sini mulai dari 0,2. Nah, terus setelah itu untuk bebannya itu tetap di 500. Selanjutnya kita cari nilai tegangan sumbernya. Nah, tegangan sumber itu kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita cari arus sumber. Untuk arus sumber itu kita carinya tuh bisa di antara ini atau ini. Bisa kita pilih salah satu yang ini. Nah, kita bisa ukur Pak. Kita bisa cari pakai tang ampere. Nanti kita cukup kayak gini buat melihat nilainya di sini. Nah, selanjutnya kita cari IR atau arus yang ada di beban. Nah, untuk arus yang ada di beban tuh dia tuh ada di sini. Nah, di sini nanti kita jepit juga dan kita nanti bisa putar alat ukurnya ke arus. Nanti kita bisa lihat arusnya di sini.
Nah, pada sub 2 ini yang dimana judul sub 2-nya saluran distribusi satu fase, kita akan menghitung drop tegangan antar bus dan arus saluran pada saluran distribusi satu fase. Kemudian mengetahui perubahan rugi-rugi daya saluran akibat alokasi beban yang berbeda di setiap bus pada saluran distribusi satu fase, dan mengetahui pengaruh faktor daya terhadap drop tegangan dan rugi-rugi saluran distribusi satu fase. Kedua ini kita memakai alat yang di sini dari di sini tempat kita sesuai tegangannya. Ini adalah beban resistif dan ini adalah beban umumnya. Dan kita pakai yang terakhir itu ada transmisi line model atau bus untuk mengatur bus-busnya. Di sub 2 kita masih menggunakan 3 alat ini. Yang pertama multimeter, di sini digunakan untuk mengukur tegangan. Kemudian yang kedua di sini ada tang ampere digunakan untuk mengukur arus, dan yang ketiga wattmeter digunakan untuk mengukur daya. Terima kasih. Pada percobaan pertama sub 2 ini kita di sini menggunakan yang pertama generator 220 volt. Pertama tegangan mengalir pada switch ini. Nah, switch ini digunakan untuk mengontrol tegangan atau arus yang mengalir di sini. Kemudian tegangan itu akan masuk ke dalam bus bar. Nah, setelah output daripada bus bar itu akan masuk ke dalam input daripada resistor variabel. Nah, jadi beban yang di sini itu kita atur sesuai dengan sub pada percobaan kedua. Kemudian output daripada beban itu akan masuk ke dalam input daripada induktor. Mungkin itu aja. Untuk sub 2 pada percobaan 1 kita mencari data yang pertama itu yang dimana saluran distribusi satu fase 4 bus dengan beban bus 1 dan bus 2 tetap, sedangkan pada bus 3 divariasi. Untuk pengambilan data bagian kedua di sub 2 itu sama. Di sini tuh kita bus 2 dan bus 3 yang tetap, sedangkan bus 1-nya yang divariasi. Nah, kita ubah busnya tuh di sini. Nah, terus selanjutnya sama kayak tadi, kita cari tegangannya. Tegangannya di sini nanti kita pindah-pindah untuk tegangan 2, pindah-pindah untuk tegangan 2 dan 3-nya. Terus selanjutnya kita cari arusnya, arus 01 di sini, arus 02 di sini, dan arus 12 di sini, dan arus 23 di sini. Dan untuk dayanya sama juga di sini, nanti diturunin untuk cari daya kedua dan ketiga, dan cost-nya juga langsung ada di sini. Terima kasih untuk sub 2. Oke, pada pengambilan data pada sub 2 yang pertama itu yang dimana kita bus 1 dan bus 2-nya tetap, sedangkan bus 3-nya divariasi. Nah, untuk busnya itu di sini kita tempat diaturnya, dan terus untuk pengambilan data kali ini untuk bebannya itu tetap, dan untuk L-nya itu divariasi. Dan kita mengambil data itu kita mencari tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Untuk tegangan yang pertama itu dari sini, dan kita nanti lihat tegangan itu di sini, tapi untuk kita cari tegangan 2 ini itu dipindah ke bawah. Ini itu pindah ke bawah dan seterusnya untuk ketegangan 2 dan 3-nya. Dan terus untuk arusnya, arus yang di 01 itu kita ukurnya itu di sini pakai tang ampere. Untuk arus di 12 itu di sini, dan arus di 23 itu di sini. Dan selanjutnya untuk dayanya kita nanti lihat di sini, dan untuk dayanya itu kan ada daya 1, daya 2, dan ada daya 3. Itu nanti kita bisa pindahin yang ininya. Untuk yang pertama, ini yang kedua, dan selanjutnya. Nah, untuk sub 1 itu aja untuk sub 1, dan untuk cost-nya juga nanti langsung ada saat kita pindahin dayanya satu persatu. Terima kasih.